Halo, sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam sehat. Saya Fran M. Royan, Guru Edu Internasional Konsultan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai obrolan santai bersama para salesman PBF atau pedagang besar farmasi mengenai topik yang terkait dengan NOO atau New Opening Outlet, peta mental, serta pajak penjualan. Nah, mari kita ikuti pada podcast berikut ini. Tadi belum kenalan ya, yang Mas apa, Mas? Ini ada Mas Indra, Pak. Silakan Mas Indra. Terus ada Mas Rohimar. Langsung kenalan saja, nggak apa-apa disampaikan. Ya. Mungkin. Saya Pak. Ya, Mas apa namanya? Untuk saya Indra. Oh, Mas Indra ya. Ya. Mas Indra wilayah mana, Mas Indra? Area di wilayah Tasik Pak. Oh, Tasikmalaya, ya. Malaya. Terus satunya bertiga ya, yang sales ya, dari sales ya. Iya. Terus Saya dengan Rohimar. siapa? Rohimar. Halo, kurang besar suaranya. Halo. Sudah terdengar, cuma kurang keras sedikit. Halo. Ya, halo. Dengan Rohimar, Pak. Ya, wilayah mana? Wilayah Kuningan. Oh, Brebes. Kuningan ya, Kuningan ya. Terus ada yang mau ditanya? Paling mungkin saya Pak. Ya. Saya juga kan kendala dari teman-teman itu setiap permasalahan gitu Pak. Ada masalah enggak? Justru mereka tuh memang kepercayaan dirinya itu belum menonjol gitu Pak. Dia belum Jadi untuk membuka outlet baru Pak, apa yang harus dilakukan gitu? Ya. Pertamanya gitu. Itu sih yang mungkin saya mau nanya gitu. Ya, membuka outlet baru itu kan salah satu target juga ya, namanya NO ya di sini ya. NO New Opening Outlet. Nah, NO itu memang cara nyarinya nggak mudah memang, ya kan? Cara nyarinya nggak mudah. Tapi kalau kita mau ingin menambah, itu yang memang harus kita punya database ya. Database itu dari mana? Bisa kita lihat di internet misalnya. Internet tuh banyak sekali database apotek ya, apotek yang muncul baru itu banyak di internet. Atau kalau tidak melalui internet ya melalui teman-teman sesama sales, sering komunikasi kalau ketemu sama-sama di apotek misalnya. Tanya-tanya informasi apa, ada apotek baru atau mungkin ada toko baru yang bisa dikunjungi. Nah, sebenarnya komunikasi ini yang akan membawa kita untuk menemukan ya kan. Komunikasi ya kan, mencari database-nya kayak gitu istilahnya. Nah, setelah ketemu database-nya ya tentunya yang kedua adalah memproses database tersebut. Aktivitasnya salah satunya adalah mengunjungi kan. Jadi dikunjungi, ditemui customer-nya. Kemudian mungkin kita mulai perkenalkan ya. Gagal itu memang selalu ada. Biasanya pertemuan pertama kali itu biasanya gagal. Gagalnya apa? Mungkin customer-nya ragu-ragu, itu sudah biasa. Tapi kalau Anda mungkin pakai seragam, ada atribut, nah ditunjukkan aja waktu perkenalan, saya dari Prisma Pak. Ya Bu, saya dari Prisma. Kemudian kalau hari itu tidak ada order ya nggak apa-apa, nanti berikutnya next didatangi lagi ya kan. Karena untuk mendapat customer baru itu tidak bisa sekali jadi, bisa melalui proses perkenalan. Yang kedua mungkin proses mulai menawarkan. Yang ketiga mungkin sudah ditawarkan tapi harganya nggak cocok. Tapi kita tetap gigih, datang lagi untuk apa? Untuk menginformasikan produk-produk lain yang kemungkinan bisa masuk secara harga.
Nah itu kalau dilakukan terus-menerus, kan mau nggak mau lama-lama juga customer-nya juga akan tertarik kan dengan apa yang kita tawarkan kan. Karena customer itu kan bisnis ya kan. Kalau bisnis itu pasti akan mencari informasi terutama supplier yang bisa menurut mereka itu bisa cocok baik secara harga maupun secara pasokan. Secara pasokan itu maksudnya hanya kita saja yang menjual ya, orang lain nggak ada yang menjual misalnya. Jadi kita aja yang punya persediaannya, kalau yang lain itu selalu kosong kayak gitu. Ya karena bisnis kan, mereka pasti cari supplier yang menurut mereka itu sesuai. Nah untuk menyesuaikan itu ya perlu proses ya kan. Proses untuk ketemu, terus yang kedua nawarkan barangnya. Kalau belum cocok, diulang lagi, didatangi lagi. Itu terus-menerus kayak gitu. Kalau kita berhenti di kunjungan yang kedua ya sudah, kita nggak dapat kan, sulit dapatnya untuk yang baru. Jadi sama seperti kalau kita mau meminang, misalnya kita mau berkeluarga kan pasti ada proses. Mau pacaran itu kan proses dulu, pasti kenalan dulu. Entah kenalannya mungkin lewat temen ya kan, atau mungkin kenalan langsung mungkin di kendaraan umum misalnya. Tiba-tiba kita kesenggol ya kan, tiba-tiba kita kok tanya-tanya rumahmu di mana, kita kemudian berkunjung ya kan, lama-lama ya sama seperti itu, proses sama seperti orang mau meminang orang gitu. Sama customer baru itu sebenarnya prosesnya sama seperti meminang ya, cuma aja itu lebih ke pekerjaan yang lebih profesional ya kan, pekerjaan yang ada aturan mainnya kayak gitu. Ya itu Pak Albert mungkin ya memang perlu yang namanya kegigihan, ulet itu memang perlu. Kalau nggak gigih, nggak ulet ya memang sulit ya, untuk hasilnya seperti apa kita sulit. Kalau orang di Surabaya itu ngomong gini Pak, kalah cacak menang cacak kudu dicacak. Ya itu artinya apa? Kita tidak berhasil maupun kalah itu apa? Kalah itu maksudnya kalah cacak itu kalah dicoba, menang dicoba. Ya. Dan harus dicoba. Itu aja filosofi itu ya dipakai. Jadi kita kalah misalnya hari itu tidak order ya tetap dicoba ya kan. Terus setelah itu kita berharapan untuk dapat ordernya ya tetap kita coba. Kalah cacak menang cacak gitu. Nah kudu dicacak itu maksudnya harus dicoba. Saya dulu waktu jadi sales ada punya supervisor yang kalau saya ngeluh-ngeluh, wah sulit Pak ini, ya itu dia ngomong. Kalah cacak, menang cacak, kamu harus nyacak, katanya gitu. Ya, sampai sekarang saya masih ingat itu omongannya supervisor saya dulu, waktu saya jadi sales. Jadi kan kalau sales itu kan up down Pak, jadi ada turun naik ya, motivasi turun naik. Seringkali downnya tuh seringkali Pak, karena mungkin sulit, karena pekerjaan ini memang nggak gampang kalau menjadi sales itu. Nah ketika down itu dimotivasi. Gak bisa seperti ini, kalau kamu kepingin hidup ya harus kalaupun dicacak kamu harus tetap bertempur ya kan. Nah, tetap bertempur ya kan, meskipun nanti pun hasilnya seperti apa tetap harus dicoba gitu loh. Jadi saya ngikuti arahnya dia akhirnya ya omset kita bagus, jadi dikasih kewenangan lebih, jadi supervisor ya cepat kayak gitu, jadi manajer juga cepat kayak gitu Pak. Ya itu ya. Ada yang lain mungkin? Saya Pak. Ya Pak Udiono. Ya. Tadi Pak Albert itu bagaimana sih untuk mendapatkan outlet baru ya, yang Pak Albert? Ya. Kalau yang saya juga sama Pak. Saya juga koordinasi sama tim. Nah, salah satunya begini Pak. Outlet baru itu udah kita temukan, udah dikunjungi beberapa kali, tapi belum masuk. Nah, mungkin saya tanyakan trik atau strategi komunikasi apa supaya kita masuk bisa menembus outlet tersebut Pak. Kadang-kadang outlet kita baru datang, ada yang langsung menolak, ada yang alasan sebagai teman-teman. Nah, mungkin ada jurus-jurus. Ya,
Jadi kalau atau gimana Pak supaya kita bisa tebus gitu Pak? Kalau tadi kita ngomong AIDA ya Pak ya, AIDA itu kalau kita datang itu harus posisinya menarik mereka Pak. Ya nanti akan saya ceritakan di bagian-bagian yang lain ya Pak. Jadi untuk menarik mereka itu kan caranya banyak Pak. Seperti kalau kita ya, kalau lagi kita dulu juga pernah event-event istilah market breed itu Pak. Ya market breed itu kita bawa produk beberapa orang ya, kita bikin menarik itu Pak. Jadi saya pernah membuat event seperti itu ya, satu rombongan mungkin kita 4 orang kita bagi 2 orang gitu Pak. Yang satu ini bawa barang, pokoknya tugasnya kamu bawa barang masuk pasar keluar pasar gitu ya, bawa barang sambil dipanggul itu Pak. Jadi masuk ke pasar bawa barangnya dipanggul, nanti keluar lagi, lama-lama toko-toko tuh manggil, barang apa itu, barang apa? Nah, setelah itu SPG-nya datang, dijelasin, nah beli akhirnya. Nah kalau di apotek, kalau kita sendirian, nah apa yang bisa menarik mereka ya kan? Karena nanti coba kita nggak apa-apa meloncat saja ya, meloncat ke bagian ini Pak, ada ini kita ngomong peta mental konsumen ya Pak ya. Konsumen itu ternyata ada tiga kategori ya Pak ya. Kategori yang pertama ya, itu orang yang visual. Nah, orang yang visual ini adalah konsumen-konsumen yang mengerti komunikasi kita dengan baik apabila ditunjukkan barang nyatanya. Ya, kalau kita sebagai salesman datang ke customer baru tanpa membawa apa-apa, tanpa memberikan informasi apa-apa yang dibutuhkan oleh konsumen, otomatis kita baru sampai di pintunya sudah ditolak. Dari mana? Ya, dari mana kita jelaskan, padahal dia orang visual. Kalau orang visual tentunya kita harus bawa sampel ya kan. Sampel kita tunjukkan, Pak, saya dari Prisma, produk kita yang lagi kita tawarkan, yang lagi ada program promo. Nah, ini Pak barangnya. Ya. Kalau ketemu yang visual, jadi harus ada produk yang ditunjukkan. Mungkin dari kalau PPF kan barangnya mungkin ribuan ya. Dicari aja produk-produk yang saat itu sedang gencar ingin ditawarkan atau menjadi fokus produk. Jadi dipilih mungkin beberapa yang nanti perlu sampel ya sampel harus dibawa. Masing-masing salesman bawa sampel untuk supaya bisa berkomunikasi khususnya ke pelanggan baru. Kalau pelanggan lama sudah tahu tentang barang itu ya nggak perlu ya kan. Ini hanya untuk pelanggan-pelanggan baru. Ya itu yang visual. Tapi kalau yang auditori, nah, bagi yang sudah terbiasa mengetahui produk itu, kita cerita saja, Pak, aku punya produk ini dengan program seperti ini. Cerita saja, customer-nya akan mengerti, ya akan mengerti. Kalau yang kinestetik ini biasanya ya, customer kita itu ini selain mengetahui barang secara visual, juga membutuhkan cerita atau informasi dari kita secara lisan, secara kata-kata. Juga membutuhkan itu trial itu bisa bentuknya memegang produk ya, mencium produk. Jadi kita seringkali lihat tuh kalau mungkin kita lihat di supermarket ibu-ibu ya, coba diamati ibu-ibu kalau misalnya di supermarket itu biasanya kalau mendekati barang-barang tertentu itu biasanya dilihat dulu pertama, setelah itu diambil barangnya ya kan. Secara nggak sadar kadang-kadang mereka pencet-pencet barangnya kan, dipencet-pencet, nah kemudian dibau. Itu adalah kinestetik. Ya, kinestetik. Ini adalah cara kita untuk entry. Maksudnya entry itu masuk untuk memulai komunikasi dengan baik dengan customer. Tapi kalau kita datang ke customer tanpa membawa apa-apa, polosan gitu ya Pak ya, hanya polosan saja, mungkin bawa sales order saja. Nah, kita tidak ada semacam program-program yang akan ditawarkan. Ya memang agak kesulitan. Jadi nanti NOO mungkin diciptakan saja Pak, program apa yang untuk NOO. Ya, program produk apa yang mau diciptakan untuk NOO. Untuk entry pertama kali. Nah, setelah itu kalau ini sudah masuk, otomatis barang-barang lain kan bisa masuk Pak. Yang lain-lain. Jadi customer baru NOO-nya nanti coba disetting ya, nanti koordinasi dengan Pak Albert juga untuk membuat rancangan program NOO, khusus NOO. Ya, untuk supaya gampang untuk masuknya, karena ada produk yang memang menjadi tujuan untuk ditawarkan. Nah, nanti dibawa sampel ya kan, sampel produk harus dibawa.
terus prestisnya, jadi lengkap nanti program apa. Itu untuk mengawali. Tapi kalau dengan ini pun belum berhasil, ya nanti cara lain apa misalnya? Misalnya mengundang. Kalau itu mungkin tingkatan lebih tinggi lagi, mengundang untuk sewaktu-waktu misalnya gathering online misalnya. Ini juga ide juga Pak. Gathering online misalnya. Pelanggan-pelanggan yang kesulitan untuk masuk lah, gathering online misalnya. Untuk mengetahui program-program penjualan di tempat kita. Atau kalau ini belum bisa, ya nanti apa yang mau bisa diberikan ke mereka, brosur-brosur misalnya. Nah, brosur-brosur untuk ditinggal misalnya di sana. Setelah itu di follow up dari kantor. Jadi Pak Wadiono membantu teman-teman yang di sales yang sudah memberikan brosur untuk follow up. Ya kan caranya banyak, kan nggak hanya mengandalkan si sales, tapi mungkin leadernya juga membantu membackup Pak, jadi membackup mereka kayak gitu Pak. Ya bantuan, jadi membackup mereka supaya produknya bisa jalan kayak gitu Pak. Ada lagi? Ini yang peta mental nanti yang secara rinci akan saya tunjukkan nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin yang mau di-sharing mengenai pengalaman mungkin yang pernah terjadi sebelum masuk ke teknik closing ya, bagian terakhir. Ini Pak, sedikit Pak. Ya. Ada beberapa customer yang mungkin penolakan secara kayak yang seperti pajak Pak. Nah saya bingungnya itu ke pajak ini Pak. Jadi ada beberapa. Sebentar Pak, suaranya agak putus-putus Pak. Bisa diulang Pak? Iya Pak. Saya mau menanyakan Pak, ada beberapa customer di kita itu yang pada intinya itu mengenai pajak. Oh, Jadi, pajak ya. Jadi untuk yang beberapa ya udah kalau misalkan ada pajaknya saya order paling sesuai dengan kebutuhan mungkin sedikit ya Pak ya. Tapi ini bisa nggak tanpa pajak katanya gitu. Kalau tanpa pajak oke, saya akan prioritaskan untuk order ke kita gitu Pak, maksudnya gitu. Nah ini untuk cara untuk memberikan informasi mengenai pajak atau gimana itu kan karena di kita tuh untuk pencetakan faktur itu sebenarnya nggak bisa polosan gitu Pak ya. Gitu. Jadi ada solusi lain nggak Pak untuk cara menangani hal seperti itu? Ya, jadi ini kan termasuk keberatan juga Pak. Jadi keberatan pelanggan terhadap kondisi-kondisi yang ada di perusahaan kita ya Pak ya. Jadi kalau di perusahaan kita kalau memang sudah PKP itu biasanya memang punya kewajiban menerbitkan faktur pajak ya kan. Faktur pajak. Faktur pajak ini sebetulnya bagi customer itu sebetulnya kalau customer-nya juga PKP kan dapat pajak masukan Pak. Jadi pajak masukan itu bisa dikreditkan gitu ya, bisa dikreditkan dan bisa diperhitungkan supaya secara perpajakannya nanti seimbang. Paling nanti customer-nya bayar nggak terlalu banyak ya kan. Nah berhubung tidak semua customer mau seperti itu ya kan. Jadi kasusnya Bapak ini kayaknya tidak di tempat Bapak saja, di klien kita yang di Kalimantan Pak juga sama seperti itu. Kebanyakan kayak toko-toko bahan bangunan tuh nggak mau kalau didaftarin di perpajakan, jadi mereka menghindar, jadi maunya yang non PPN kayak gitu, non PPN. Nah itu memang perlu solusi ya, solusinya tuh paling nggak memang harus koordinasi dengan konsultan pajak paling nggak Pak. Kan di dalam perpajakan itu ada yang kita meskipun PPN kita tetap keluarkan PPN-nya, tapi tidak ditujukan ke toko-toko yang meminta, jadi itu sifatnya nanti digabung itu Pak, istilahnya digonggong itu loh Pak. Jadi ada jadi untuk semua yang tidak mau PPN, nah itu digonggong nanti Pak, dijadikan satu perhitungannya. Nah itu memang harus koordinasi dengan orang konsultan pajaknya. Oke. Karena aturan pajak di sini kan yang mengerti kan konsultan pajak itu Pak. Jadi ini harus seperti apa cara perhitungannya gitu.
bagi yang customer yang tidak mau PPN. Nah, tidak di perusahaan Bapak saja yang mengalami dilema seperti ini. Jadi hampir semua perusahaan jadi nemu customer yang non PPN, mintanya non PPN. Bahkan mereka kadang-kadang minta harga yang dibagi 1,1 pakai DPP saja. Betul. Iya, pakai DPP saja. Iya. Cerita tentang bantuan personal perpajakan itu, Pak. Diedukasi, jadi customer-nya harus diedukasi. Siap. Ini juga salah satu penolakan, hambatan yang nanti ditemui di lapangan, pasti itu. Semoga obrolan santai yang baru saja berlangsung bersama salesman farmasi atau PBF bisa bermanfaat bagi sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai kelas training terkait penjualan, silakan klik di link di bawah video ini. Saya Fran M. Royan, Guru Edu Internasional Konsultan mengucapkan salam sukses.